Zikwatul Muna dari BBIB semester 4. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang terapi gangguan rohaniyah, metode sholat batin. Pengertian terapi sholat. Terapi berarti mengobati. Dalam terminologi sufi, mengobati bisa berarti menyucikan diri. Menyucikan diri berarti membersihkan diri lahir dan batin. Orang yang sholat adalah orang yang ingin menemukan jalan menuju Tuhan. Sholat sebagai penyuci diri, pertobatan, dan upaya dalam mengendalikan hawa nafsu. Dalam sholat, ayat Al-Quran dibacakan, ada ruku sebagai kerendahan hati, ada sujud yang menggantikan pengenalan diri, syahadat sebagai pengganti keakraban, dan diakhiri dengan salam sebagai simbol dari terlepas dari dunia dan keterikatannya. Dalam pandangan lain, orang melaksanakan sholat dengan alasan memiliki harapan yang kuat untuk menundukkan hawa nafsu, untuk meniadakan kekuatan-kekuatan alamiah yang buruk, demi meraih sucinya hati nurani dan kesempurnaan mujahadah. Dengan sholat, berbagai ketenangan psikis dapat dikurangi. Sholat yang khusyuk dapat memberikan kedamaian dan kestabilan terhadap manusia sehingga ia bisa melawan kegelisahan yang timbul dari kesedihan dan ketergesa-gesaan. Sholat juga mendorong untuk berpikir positif dalam hidup dengan selalu bersyukur dan berdoa kepada Allah. Sholat mengarahkan pikiran manusia hanya untuk memikirkan berbagai kenikmatan yang dimiliki, bukan berbagai kekurangan dan perasaannya akan berubah mengikuti pikirannya. Sholat membuat manusia dapat mengendalikan hawa nafsu karena dia membuat akalnya terjaga hingga tidak tunduk kepada berbagai hal, keinginan, hawa nafsu yang bertentangan dengan tujuan asasinya, yaitu ridho Allah. Manfaat sholat batin itu yaitu yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. 2. Menjadikan hidup lebih bermakna di sisi Allah. 3. Menjadikan hati kita selalu bersih. 4. Membuat badan kita selalu sehat. 5. Menjauhkan dosa dan maksiat kepada Allah. 6. Memiliki rasa ketentraman di dalam hati. Adini Fadila dari jurusan BPI, kelas BPIB semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang terapi gangguan rohaniyah metode zikir. Apa sih terapi gangguan rohaniyah metode zikir itu? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu terapi. Menurut bahasa Arab, sepadan dengan kata syafa, yasfa, atau sifan, yang berarti pengobatan, mengobati, dan menyembuhkan. Asyifa terapi itu sendiri adalah terbebas dari penyakit dengan cara minum ramuan dan petunjuk yang menjamin. Bentuk dari asyifa atau terapi itu sendiri yaitu adalah berbentuk obat yang seperti biasanya kita minum. Sedangkan terapi Islam itu sendiri adalah proses pengobatan penyembuhan suatu penyakit yang kita alami, baik dari mental, spiritual, ataupun fisik, dengan segala melalui bimbingan Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua adalah zikir atau zikrul. Menurut bahasa adalah ingat. Menurut istilah adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksud untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara ilmu jiwa, zikir dapat mengembalikan kesadaran seseorang atau kesadaran kita sendiri yang hilang sebab aktivitas zikir yang mendorong untuk mengingat, menyebut dan mereduksi kembali hal-hal yang tersembunyi dalam hati kita sendiri. Berdasarkan yang sudah dijelaskan, yang dimaksud dengan psikoterapi zikir adalah suatu teknik pengobatan jiwa yang secara fisik maupun psikis dengan membangun semua unsur jiwa kita dan perilaku manusia sehingga kita dapat mencerminkan nilai-nilai atau norma agama Islam guna mendapat arti kehidupan kita itu sendiri seperti apa atau makna dari kehidupan kita sehingga kita mendapatkan dampak ketenangan dan keseimbangan dalam jiwa kita itu sendiri. Yang ketiga adalah cara melakukan zikir. Zikir itu dapat dilakukan dengan cara berdiri, berbaring, dan dalam keadaan bagaimanapun atau dalam keadaan apapun, asal kita sendiri atau asal
kita berada di tempat yang tidak sesuai dengan kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bisa dengan ucapan atau lisan, atau dengan hati dan juga perbuatan. Dan yang terakhir adalah manfaat zikir itu sendiri. Apa sih manfaat zikir itu? Manfaat zikir itu sendiri adalah dapat menenteramkan hati kita sendiri, dapat atau mendapatkan ampunan dan pahala besar, ataupun menghapus keburukan dan dosa kita yang telah kita lakukan atau yang telah kita alami, memudahkan datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri.